Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini dengan saya Muhammad Zakir Ufron yang akan menjelaskan kepada kalian tentang vulnerability pada web atau aplikasi. Nah, bagi yang belum tahu tentang vulnerability itu adalah eh, ancaman ya, ancaman. Jadi ancaman pada web atau aplikasi. Nah, di tema kali ini eh, spesifiknya adalah authentication bypass. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pertama-tama apa sih, authentication itu? Nah, pasti dari kalian ada yang pernah dengarkan, ada yang, autentikasi dan otorisasi. Nah, itu, bedanya apa sih antara keduanya? Nah, jadi authentication atau autentikasi itu adalah proses untuk memastikan bahwa pengguna adalah benar-benar pengguna. Nah, jadi setiap sistem itu pasti, ada pemiliknya. Nah, mengapa ada autentikasi itu? Nah, jadi agar setiap, eee sistem itu agar hanya bisa diakses oleh pemiliknya saja. Nah, sehingga, apabila ada orang-orang yang mengaku sebagai, eee, yang ingin, mengakses sistem tersebut dan mengaku sebagai orang lain bisa terdeteksi sebagai orang lain juga. Oke, lalu di sini, contohnya ada 3. Yang pertama ini, bisa kita temukan sehari-hari ya, jadi yaitu, password. Nah, eee Jadi, misalnya kalau kita main sosial media nih ya, itu pasti kan, setiap mau masuk misalnya Instagram. Nah, misalnya kita mau login Instagram gitu, kita itu pasti dimintai username dan password. Nah, gunanya untuk apa? Agar, yang bisa mengakses akun Instagram itu hanyalah pemilik akun aslinya, sehingga orang lain yang bukan pemilik akun itu nggak bisa masuk. Nah, itu adalah fungsi dari, eee autentikasi yaitu, di password. Lalu yang kedua itu juga ada PIN code. Nah, eee, bisa kita temui kalau, misalnya kita punya handphone lah itu, pastikan ada, sistem kuncinya itu sebelum, menyalakan handphone. Nah, di antaranya itu ada PIN code. Nah, fungsinya itu ya sama untuk, agar supaya yang mengakses handphone tersebut adalah pemilik aslinya. Begitu juga yang ketiga yaitu, face recognition, di mana ini, menggunakan wajah kita, wajah pemiliknya eee, sebagai media autentikasi. Sehingga, yang memiliki wajah berbeda dengan kita tidak bisa memasuki sistem. Oke, lalu kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke authentication bypass nih. Pertama-tama ada, studi case. Jadi organisasi yang gagal menerapkan kebijakan akses yang kuat dan kontrol autentikasi dapat memungkinkan penyerang untuk melewati autentikasi. Nah, itu juga, penyerang juga dapat melewati mekanisme autentikasi dengan mencuri ID sesi atau cookie yang valid. Nah, itu semua, merupakan contoh dari authentication bypass. Nah, untuk definisinya sendiri, itu, authentication bypass itu merupakan salah satu teknik yang memungkinkan penyerang untuk melakukan berbagai operasi berbahaya dengan melewati mekanisme autentikasi perangkat. Nah, hal tersebut biasanya dapat disebabkan oleh mekanisme autentikasi yang lemah. Nah, jadi, eee, misalnya misalnya apabila, kita memiliki, mekanisme autentikasi yang lemah, misalnya memiliki password yang lemah, itu memungkinkan, kemungkinan besar itu terdapat di sana para hacker-hacker yang, eee ingin untuk membobol perangkat tersebut dan memungkinkan untuk menyisipi berbagai, sistem-sistem operasi berbahaya. Nah, tentunya hal itu, tidak kita inginkan. Oke, nah, jadi di sini ada penyebab-penyebabnya nih. Eee, yang pertama itu, administrator gagal mengamankan folder dan server dengan perlindungan kata sandi yang kuat. Nah, lalu kedua, pengguna perangkat tidak menyetel ulang sandi yang kuat. Lalu yang ketiga, situs yang dilindungi mungkin menyertakan folder yang tidak memiliki autentikasi. Nah, lalu yang terakhir, sebagian besar pengembang gagal menguji sistem mereka sebelum rilis sehingga membiarkan data terbuka untuk diserang.
Nah, oke, jadi di sini, ada, selain itu ada banyak metode nih untuk melakukan authentication bypass. Nah, contohnya adalah SQL injection. Nah, jadi SQL injection itu apa sih? Jadi SQL injection itu, khususnya di, aplikasi web ya, adalah suatu teknik yang menyalahgunakan celah keamanan yang ada di SQL pada lapisan basis data suatu aplikasi. Nah, jadi di sini, contohnya misal, dalam, eee, sistem login. Nah, di SQL injection ini itu, si penyerang itu dapat memasukkan, string-string atau karakter-karakter di mana apabila nanti diinputkan itu akan selalu bernilai benar. Nah, itu celah keamanannya itu, lemahnya ada di database-nya. Nah, lalu yang kedua adalah brute force. Nah, jadi brute force ini itu adalah metode penyerangan dengan menggunakan percobaan terhadap semua password yang mungkin. Nah, jadi, misalnya dalam contoh kita melakukan login, nah itu, attacker yang menggunakan brute force itu akan mencoba, setiap kemungkinan dari password, mulai dari, 0001, 0002, dan seterusnya sampai, hingga berbagai huruf dan karakter. Nah, lalu yang ketiga adalah session ID prediction, di mana merupakan metode dengan cara mengirimkan session ID user yang memungkinkan sehingga server dapat mengenalinya sebagai pengguna yang telah terdaftar. Nah, eee, lalu, nah tadi kan, sudah dijelaskan nih, semua-semua yang berhubungan tentang authentication bypass. Nah, kita sebagai orang awam nih, bagaimana sih cara untuk menanggulangi ancaman dari authentication bypass? Nah, yang pertama itu adalah menggunakan OTP atau one time password. Nah, jadi, seperti contohnya ketika kita melakukan register nih, kita akan melakukan register lalu kita menginputkan password. Nah, lalu kita, biasanya dari aplikasi itu akan mengirim sebuah email yang nanti isinya adalah OTP atau one time password. Nah, di mana kita, eee, bisa menginputkan itu di aplikasi supaya, autentikasi kita berhasil. Nah, lalu yang kedua adalah memastikan segala sistem, file, dan password terenkripsi dengan baik. Nah, itu, eee, semua itu, tentunya bisa, apa namanya, eee, bisa berguna banget nih untuk, serangan seperti semacam SQL injection. Nah, lalu yang ketiga, memastikan semua sistem OS aplikasi selalu up to date. Nah, kenapa? Karena, sistem yang selalu up to date itu pasti eee akan selalu ada perkembangan di sistemnya, baik itu, keamanan atau apapun. Nah, apabila kita memakai, sistem yang lama, atau, yang isinya sistem keamanan yang lama, itu, memungkinkan banyak, hacker yang dapat mudah untuk membobol aplikasi kita. Nah, lalu, yang keempat ini itu, berhubungan dengan brute force ya, yaitu membuat password yang kuat. Nah, semakin, lemah password, maka itu akan, membuat attacker, brute force itu bisa semakin mudah. Misalnya apabila kita menginputkan, password kita dengan, angka 1, 2, 3 sampai 8. Nah, itu tentunya akan, sangat mudah sekali eee, hacker yang menggunakan metode brute force karena, password tersebut sudah, telah banyak digunakan oleh pengguna-pengguna. Nah, lain halnya apabila kita, menyisipkan angka, karakter, huruf besar, dan huruf kecil di password kita, maka itu semakin akan, mempersulit mempersulit, metode brute force untuk mendapatkan password kita. Nah, lalu yang terakhir adalah selalu menguji terlebih dahulu sistem yang akan diluncurkan dan rutin melakukan pemeliharaan. Nah, jadi, yang terakhir ini adalah bagi para, developer-developer ya, itu, dihimbau untuk selalu, menguji terlebih dahulu sistemnya. Nah, agar apabila ketika sudah diluncurkan nanti tidak, ada, masalah-masalah nanti yang akan merugikan, klien-klien kita. Juga rutin untuk melakukan pemeliharaan.
Oke, saya rasa sudah cukup sampai itu dulu. Jadi, eee, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.